Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Kita lanjutkan untuk pembahasan selekta di pertemuan kali ini, yaitu pada halaman 116 kita akan membahas hukum idgham. Hukum idgham di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham mutaqaribain, dan yang ketiga ada idgham mutajanisain. Kita awali dengan pembahasan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain adalah apabila makhraj huruf dan sifatnya sama. Hukumnya adalah idgham kamil. Idgham kamil ini dibaca dengan diidghamkan secara sempurna. Dan cara membacanya yaitu diidghamkan tanpa didengukan, tanpa ditahan atau tanpa dipanjangkan. Kecuali pada 2 huruf saja. Ada huruf mim dan pada huruf nun. Kita masuk ke contoh terlebih dahulu. Contoh yang pertama, fala yusrif fil qatli. Fala yusrif fil qatli. Jadi ada fa berharakat sukun, kemudian selanjutnya ada fa yang hidup yaitu berharakat kasrah. Jadi dibaca dengan idgham kamil, dimasukkan secara sempurna tanpa bidunil gunnah, yaitu tanpa didengungkan. Fala yusrif fil qatli. Kemudian ada pada contoh yang kedua, di sini ada huruf ain bertemu dengan huruf ain juga. Contohnya ma lam tasti' alaihi sabra. Ada huruf ain mati kemudian bertemu dengan huruf ain yang hidup. Jadi cara membacanya dibaca dengan idgham kamil, dimasukkan secara sempurna bidunil gunnah, tidak digunnahkan atau tidak dipanjangkan. Contoh yang ketiga yaitu idrib bi asaka. Idrib bi asaka. Sama hukumnya juga hukum idgham kamil, dimasukkan secara sempurna bidunil gunnah. Kemudian contoh yang selanjutnya waqad dakhalu. Di sini ada dal berharakat sukun, kemudian dal yang kedua yaitu hidup berharakat, yaitu berharakat fathah. Maka tidak boleh diidhar waqad dakhalu misalkan. Jadi yang benar waqad dakhalu dibaca dengan idgham kamil. Hukumnya idgham kamil. Idgham dimasukkan secara sempurna bidunil gunnah. Kecuali pada huruf mim seperti yang kita sampaikan tadi, kecuali pada huruf mim dan nun. Kenapa huruf mim dan nun di sini dimasukkan secara sempurna, diidghamkan secara kamil, secara sempurna, tapi beda dengan huruf yang lain? Kalau mim dan nun di sini ditahan atau dipanjangkan 2 harokat, karena mim dan nun dipengaruhi dengan sifat dengung pada huruf nun dan mim tersebut. Jadi contohnya walakum ma kasabtum. Jadi di sini ada mim sukun, mim mati bertemu dengan mim hidup. Statusnya, hukumnya sama juga idgham kamil, cuman bedanya di sini dipanjangkan atau ditahan selama 2 harkat, 2 ketukan. Walakum ma kasabtum. Contoh untuk yang nun sukun, min ni'matin. Jadi di sini hukumnya sama juga hukum idgham kamil dengan dipanjangkan 2 harokat. Itu untuk hukum idgham mutamatsilain di penjelasan idgham yang pertama, hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua di sini terdapat pada halaman 117 di kitab selekta. Hukum yang kedua, hukum idgham yaitu hukum mutaqaribain. Apa itu hukum idgham mutaqaribain? Adalah apabila makhraj hurufnya berdekatan sementara sifatnya berbeda. Kami ulang, makhraj hurufnya berdekatan sementara sifat hurufnya berbeda.
Dalam hal ini hukum bacaannya kita tinjau, kita lihat terhadap hurufnya. Jadi di sini hukum bacaannya berbeda-beda sesuai dengan hurufnya. Kita masuk ke contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama, di sini ada lam sukun bertemu dengan ro, hidup. Contohnya barrafa'ahullah. Di sini lam dan ro-nya, lam dimasukkan terhadap huruf ro, diidghamkan secara sempurna. Barrafa'ahullah. Jadi cara bacanya tidak diidghamkan, bukan tidak diizharkan, bukan bal rafa'ahullah, tetapi dimasukkan secara sempurna. Barrafa'ahullah. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini hurufnya huruf qaf, kemudian bertemu dengan huruf kaf. Huruf qaf kemudian bertemu dengan huruf kaf. Makhrajnya berdekatan, sementara sifatnya berbeda antara qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Contohnya alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Di sini hukumnya bukan idgham kamil, tetapi idgham nakis. Jadi qafnya dibaca secara tidak sempurna, kemudian dilanjutkan terhadap kaf. Qafnya dibaca tidak dikolkolah, tidak dikolkolahkan, dipantulkan tapi tidak secara sempurna. Alam nakhluqkum. Kemudian dilanjutkan ke huruf kaf. Jadi statusnya idgham nakis. Contoh yang ketiga, di sini ada huruf dzal kemudian bertemu dengan ta. Jadi dibacanya izhar. Ta'tihim. Ta'tihim. Kalau tadi idgham, kemudian yang di contoh yang ini dibacanya dengan izhar. Jadi zalnya di sini dibaca izhar terang, kemudian masuk ke ta. Ta'tihim. Bukan dibaca idgham, bukan dibaca ta'tihim, tetapi ta'tihim. Kemudian contoh yang selanjutnya ada huruf dal bertemu dengan sin. Makhrajnya berdekatan, kemudian sifatnya berbeda, sementara sifatnya berbeda. Contohnya qad sami'ah. Qad sami'ah dibaca dengan izhar, dengan jelas. Dalnya dal sukun di sini dibaca dengan jelas, kemudian sin masuk ke sin juga dengan jelas. Qad sami'ah bukan dibaca qas sami'ah. Tidak, tapi dibaca qad sami'ah. Itu untuk pembahasan idgham yang kedua, yaitu idgham mutaqaribain. Jadi sebelum kita lanjutkan ke hukum idgham yang ketiga, perlu juga diketahui bahwa di pembahasan huruf qaf apabila bertemu dengan kaf seperti contoh tadi alam nakhluqkum, yaitu hukumnya bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama idgham nakis dengan cara qafnya dibaca tanpa dipantulkan, tanpa qalqalah, kemudian masuk ke kaf. Contohnya alam nakhluqkum, itu cara baca yang pertama. Kemudian cara baca yang kedua untuk huruf qaf bisa dibaca dengan idgham kamil. Jadi qafnya tidak dibaca sama sekali. Cara bacanya alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Jadi langsung dibaca ke huruf kaf. Itu untuk pembahasan idgham mutaqaribain. Di hukum yang ketiga, yaitu hukum selanjutnya di kitab Selekta ini terdapat pada halaman 118. Kita akan membahas hukum idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah apabila makhraj hurufnya sama, akan tapi sifat hurufnya berbeda. Dalam kitab ini diterangkan hukum bacaannya berbeda-beda. Jadi kita langsung masuk ke contoh bacaannya saja. Contoh yang pertama, di sini ada huruf ta kemudian bertemu dengan huruf dal. Contohnya asqalat da'awallah. Di sini idgham mutajanisain kamil. Hukumnya idgham mutajanisain kamil.
dibaca dengan idgham secara sempurna dengan memasukkan ta kepada dal secara sempurna. Jadi athqalat da'awallah. Kemudian contoh yang kedua, huruf ta bertemu dengan po. Contohnya waqala ta'ifatun. Di sini hukumnya juga idgham mutajanisaini kamil. Jadi taknya langsung dimasukkan diidghamkan terhadap po. Waqala ta'ifatun. Kemudian contoh yang selanjutnya huruf dal bertemu dengan huruf ta. Contohnya qad tabayyana. Hukumnya juga idgham mutajanisain kamil. Jadi diidghamkan dimasukkan secara sempurna. Dari huruf dal dimasukkan kepada huruf ta secara sempurna. Kemudian contoh yang selanjutnya huruf zal bertemu dengan dha. Contohnya izzalamu zal bertemu zal sukun bertemu dengan dha. Jadi bacanya hukumnya idgham mutajanisaini kamil, dimasukkan secara sempurna sehingga huruf zal tidak dibaca. Izzalamu. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini huruf zal bertemu dengan sin. Contohnya yalhaz dzalika. Jadi sin sukun langsung dimasukkan terhadap huruf zal, huruf yang selanjutnya sehingga sinnya tidak dibaca. Yalhaz dzalika. Contoh yang selanjutnya yaitu huruf ba bertemu dengan mim. Contohnya ya bunayya rukam ma'ana. Di sini hukumnya juga idgham mutajanisaini kamil. Jadi diidghamkan secara sempurna dengan memasukkan ba kepada mim secara sempurna. Tetapi dalam contoh ya bunayya rukam ma'ana, di sini dipanjangkan dua harkat sehingga ba tidak dibaca. Contoh selanjutnya yaitu huruf ta bertemu dengan ta. Contohnya laim basattah. Kalau tadi contoh-contoh yang sebelumnya itu idgham mutajanisaini kamil. Kalau yang contoh laim basattah ta bertemu dengan ta, di sini hukumnya idgham mutajanisaini nakis. Yaitu ta-nya dimasukkan kepada ta, tetapi ta di sini dibaca namun tidak dibaca secara sempurna, tidak dibaca dengan qalqalah, tetapi dibaca sekedar saja. Jadi dibacanya laim basattah. Selanjutnya yaitu contoh farrattum. Sama juga hukumnya idgham mutajanisaini nakis. Jadi cara membacanya memasukkan ta kepada ta tapi dengan tidak sempurna. Jadi ta-nya dibaca tidak dengan qalqalah, dibaca secara tipis saja, secara sekedar saja. Farrattum. Kemudian contoh yang selanjutnya ahabtum. Hukumnya juga sama idgham mutajanisaini nakis. Cara membacanya sama seperti yang sebelumnya, idgham mutajanisaini nakis, memasukkan huruf ta kepada ta tapi tidak dengan sempurna. Cara membaca ta tidak dibaca qalqalah, sama dengan sebelumnya. Terus kemudian contoh yang selanjutnya farrattum. Hukumnya juga sama idgham mutajanisaini nakis, memasukkan huruf ta kepada ta tidak dengan sempurna. Kemudian ya mungkin begitu saja. Jadi begitu saja pembahasan kita untuk penjelasan idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain atau idgham mutamathilain. Selanjutnya dipahami, jangan lupa untuk dipahami sendiri
lebih dalam, kemudian jangan lupa untuk diamalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.